Jadi ada, zaman Akang ada ya? ada Kang dulu. Ketika itu meninggal gara-gara tersetrum Kang. Oh iya. Setrum. Ketika wudhu itu, masya Allah. Iya. Itu zaman saya itu kayak kelas 2 kelas 3 kan. KMI itu. Ketika mau wudhu subuh, mungkin ada kabel yang ke air mungkin ya, ke gitu. besi kan. Itu megang Kesentuh. air itu, wah langsung kuat. Wah, masya Allah ya. Oke, berbicara tentang biaya pendidikan, teman-teman sekalian, tadi di Gontor itu relatif yang paling murah ya. Hanya biaya masuk hanya sekarang 5 juta, dan untuk setiap bulannya setidaknya hanya sekitar 600 ribuan ya. Jadi menurut saya sih ya cukup inilah ya, bisa terjangkau gitu kan oleh kalangan-kalangan menengah juga insya Allah gitu. Nah, terkait tadi beasiswa kan seperti apa? Beasiswa di Gontor itu tidak ada beasiswa, tapi nanti setelah selesai kelas 6 itu ya kelas 6 KMI, setelah SMA itu nanti ada yang namanya beasiswa dari sekolah, dari pondok kan. Jadi alhamdulillah saya mendapat beasiswa dan di dan saya alhamdulillah lulus 2010 itu. Pengabdian saya di Gontor 1, di Gontor Pusat. Dan alhamdulillah saya diberikan beasiswa untuk kuliah gratis kan. Oh, ya, di Unida itu. Di Unida itu. Kalau dulu namanya ISID kan. Oh iya, betul ISID ya. Institut Studi Islam Darussalam. Nah, sekarang alhamdulillah sudah jadi universitas. Oke. Luar biasa. Dan ketika itu Nah, itu apa Kang yang syarat ya buat dapat sampai bisa dapat kuliah gratis itu? Ya, syaratnya ya itu ya ada orang terpilih yang insya Allah di Gontor itu. Orang terpilih. Terpilih maksud itu ketika kelas 6-nya, mulai dari kelas 1-nya sampai kelas 6-nya dia bukan tidak ada masalah sih, ya memang baik ya, satu gitu. Baik buat secara prestasi. Betul, mungkin juga bagus. Tidak pernah botak, bukan tidak pernah botak, saya pernah botak dulu. Tidak, ya kalau pelanggarannya juga terlalu banyak gitu kan. Oke. Dan yang pertama yang paling utamanya Gontor itu akhlak kan. Oh, akhlaknya. Iya. Dilihat akhlak seorang. Masya Allah. Bagus atau tidak? Oh, yang baik insya Allah di Gontor Pusat kan. Dan penilaian dari wali kelas kan. Wali fase kelas 6 tuh. Iya. Wah, ini cocok nih. Di apa? Padahal saya bukan kelas atas di kelas 6-nya. Saya mah kelas ya tengah pertengahan kan. Ada namanya itu di sana ada abjad kan. Ada B, C, D sampai dulu kelas saya itu Q. Oh, gak ada A? Gak ada. Kenapa gak ada? Filosofinya itu dulu karena ya tidak ada orang yang lebih. Oh iya. Tapi di atas baik gitu. Ya, atas baik. Karena B itu insya Allah tuh kumpulan orang yang nomor 1 lah ya. IQ-nya ini. Ya, sambil ngantuk dia baca langsung bisa. Wow. Iya. Saya alhamdulillah sering berbicara sama orang. Akang di apa dulu? Saya malu kan. Saya dulu di 6L kan dulu. L. B, C, D, G, H, I, K, K, L, M. Ya, L. Kalau 5-nya 5I kan? Iya. 5I. Itu, wah luar biasa. Belajarnya itu saya malam-malam kan. Ya, itulah. Untuk beasiswa ya di Gontor mungkin paling setelah after itu ya, kelas 6 ya, buat ke universitas. Kalau di universitas mungkin banyak ya, nanti ada beasiswa dari mitra-mitranya Gontor gitu ya. Oke, yes teman-teman sekalian. Jadi ada berpeluang untuk bisa dapat beasiswa juga mungkin nanti, tapi setelah kelas 6. Oke, dan Kang Agung juga ngambil di sana ya, S1 ya? S1, bahasa Arab. Nah, itu seperti apa Kang di perkuliahan ini, ngomongin tentang perkuliahan. Barangkali nih, bisa nggak kalau misalkan dia SMA-nya bukan di Gontor, tapi mau kuliah di Unida? Bisa. Oh, bisa? Ada, bisa. Sangat bisa. Tapi tesnya serumit yang masuk ke Gontor juga nggak? Sama? Sama. Bahasa Arab itu wajib. Bisa. Wah. Bahasa Arab. Oke, mungkin jadi teman-teman sanawiyah yang mungkin yang berpeluang ya. Aliyah maaf. Iya, betul. Bisa. Tapi kalau dari umum juga, kalau dia menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris mungkin nggak jadi masalah ya. Iya. Iya. Yes. Oke.
siswa akhir kan, ini kita belum berbicara tentang siswa akhir saya. Betul. Jadi kelas 6 itu saya berada di bagian dulu pernah saya menjabat jadi bagian keamanan. Betul. Ya, itu Syahrul Ramadan PBR dan PPS-nya saya langsung pindah ke bagian penerimaan tamu. Iya. Kalau PBR itu kan jadi di Gontor itu kalau keamanan itu sangat ditakuti kan. Iya, dan paling disegani ya. Disegani. Wah, seksi kali. Melihat di situ ada sepeda ontel kan. Iya. Lihat sepeda ontelnya saja ketika sudah dipajang disimpan di depan koah itu luar biasa. Langsung berbelit-belit kan. Keren keamanan. Jadi ada ruhnya kan. Ruhnya itu sepeda itu. Sepeda keamanan. Ting. Apalagi kalau sudah dinyalakan apa. Oke. Tapi kan yang dipilih jadi keamanan itu ya dalam arti bukan yang dia dalam tanda kutip ya. Apakah yang mungkin serem wajahnya atau apa? Atau ada kriteria khusus? Ada kan. Khusus itu ada sedikit juga, ada yang misalkan banyak yang bisa kekar gitu ya. Oke. Dan ya wajahnya itulah. Iya ya, agak ini orang Madura ya. Banyak kan Jawa sih dulu. Iya, Jawa ya, oke. Itu bagian keamanan dan jaketnya juga khusus kan. Untuk keamanan ya. Keamanan itu khusus. Jadi ada kembangan tersendiri ya orang-orang. Akan ngalamin nggak jadi keamanan? Saya dulu PBR. Keamanan juga? Keamanan, tapi sebentar. Oh iya. Kan kan dulu saya betul. Ketua asrama kan. Ketua asrama itu semuanya PBR-nya diangkat dulu jadi bagian keamanan. Oh iya. Setelah itu disaring kan. Menarik ya. Jadi kalau saya di Paskibra mulai dulu ya ada namanya itu Pampas kan. Ya, Pampas itu yang betul-betul tadi bagian keamanan, bagian kedisiplinan itu betul-betul disegani kita. Pernah Pusdik Latsar namanya itu, kita 1 minggu kan di barak seperti itu di pemusatan pendidikan. Dan Pampas itu salah satu yang memang disegani banget. Mungkin ya kurang lebih saya gambarannya mungkin kayak gitu ya. Apalagi ini bertahun-tahun. Masya Allah. Luar biasa. Kang, di akhir kan suka lihat tuh ada kalau di di filmnya yang Negeri Lima Menara itu ada pertunjukan akhir nih Kang. Apa sih namanya itu ya? Perpisahan lah gitu. Itu gimana tuh Kang pengalamannya? Kalau drama arena panggung gembira itu panggung gembira ya tadi. Panggung gembira. Sebenarnya dilakukan di awal Kang, itu bukan di akhir. Di awal masuk. Di awal masuk ketika itu. Drama arena itu kelas 5. Betul. Kelas 6-nya panggung gembira. Jadi beda Kang. Ada drama arena dan panggung gembira. Ya, jadi ada generasi nih yang Oke. Kalau drama arena di kelas 5. Kelas 5. Ya, kelas 5 itu setara kelas 2 SMA. Ya. Kalau panggung gembira di kelas 6. Ya. Oke. Jadi dilakukan di awal. Jadi namanya itu termasuk Usbut Ta'aruf. Ya, pekan perkenalan Kang. Oh, jadi pas begitu teman-teman santri baru masuk, ya betul. Disuguhkan persembahannya itu gitu ya semacam. Betul. Jadi itu rentetan acara. Tapi kalau panitianya bukan masih santri baru bukan? Panitianya itu kelas 5 khusus. Oh, kelas 5. Ya, khusus kelas 5. Tapi kalau kelas 6, panitianya memang kelas 6, tapi pengikutnya itu dari kelas 1 sampai kelas 4. Tapi kalau kelas 5 itu khusus. Itu yang ikut kelas 5. Semuanya. Oh, jadi iya. Kelas 6 itu enak pokoknya. Biasa merekrut dari kelas 1, kelas 2 hadroh dan segala macam. Itu. Jadi ada latihan khusus sebulan lah kan untuk latihan drama arena dan betul. Agar itu dari yang maksudnya konseptornya dari semua santri ya Kang? Semua santri. Dari penataan logistik panggung kan itu di belakang behind stage-nya ada namanya musyrif panggung gembira dan musyrif drama arena. Jadi musyrif drama arena ini yang sudah bersama-sama santri. Misalkan saya ini tahun 2010 anak saya didik saya kelas 1. Nah, terus sampai kelas 2 2011 saya sama mereka. Sampai kelas 5-nya 2015 DA 515 sama mereka. Dan sampai kelas 6-nya sama dulu angkatannya Identity Generation. Identity Generation. Saya alhamdulillah sebagai sudah merasakan menjadi musyrif yang mereka pembimbing.
Musrib itu yang teman-teman kuliah mungkin ya? Iya, teman kuliah. Yang kuliah ya? Pembimbing. Pembimbing ya, oke. Ya, di samping kuliah, dan ada kegiatan untuk mengajar. Dan membantu pondok kan di sana. Oh iya, hikmat ya? Iya, hikmat, membantu pondok. Jadi kita ditempatkan di mana-mana. Ketika saya dulu ditempatkan di Wartel kalau tahun pertama saya. Wartel tuh? Wartel Al-Azhar. Oke. Al-Azhar itu, ya itu santri nelpon. Oke. Ya untuk orang tuanya kan. Dulu itu masih pakai telepon kan. Telepon tuh ya? Telepon biasa. Nah, ketika itu 2010 saya ketika nanti pertengahan tahun dan ada inisiatif kan untuk mengganti telepon jadi HP gitu ya. Jadi jadi pakai HP, betul. Iya, betul. Ada jadi seluler biasa. Telkomsel. Dan ngomong-ngomong di sana di kantor gak boleh bawa HP ya? Gak boleh kan. Wah, itu wajib. Laptop juga gak boleh? Laptop gak boleh. Nanti kalau sudah selesai misalkan ya tapi kalau kuliah mungkin boleh? Boleh. Jadi SMP, SMA gak boleh? Setara SMP, SMA gak boleh? Wajib. Wah, haram. Haram hukumnya ya? Bahasa itu. Wow. Tapi kan gini kan saya mikir, ya anak-anak, maksudnya kan sekarang zaman teknologinya gitu ya. Ya termasuk mungkin HP, laptop, termasuk. Tapi di kampus belajar ya, di sekolah ada ya? Ada pelajaran komputer ya, kayak desain itu. Saya malah jawab sendiri nih, maksudnya terjawab ya, maksudnya ke situ. Maksudnya gini, ada teman-teman yang punya kelebihan, punya ketertarikan di bidang IT ini. Iya. Nah, sementara dia nggak boleh bawa laptop, nggak boleh bawa HP, mungkin untuk bikin karya, untuk menyalurkan itunya gimana? Di sana ada khusus kan, nanti ada yang namanya direkrut sih namanya, ada perekrutan namanya. Ada namanya Gontor TV namanya di sana. Jadi ada media. Oke. Misalkan nanti kita sayembara, misalkan siapa yang mau ikut ini. Oke, jadi itu ya kalau di SMP SMA itu namanya ekstrakurikuler ya? Ekstrakurikuler. Ada pramuka, paskibra, ada apa gitu, ada fotografi. Oke, jadi teman-teman yang kurang lebih sama mungkin kayak di sekolah-sekolah umum pada umumnya. Jadi ada ekstrakurikuler ya. Jadi nanti si santri itu boleh mengambil ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya, Kang. Di sana namanya Firkoh kan. Firkoh namanya itu. Firkoh. Oke, grup. Akang dulu apa? Saya dulu ketika santri saya masuk LCD kan, namanya Language Courses Department. LCD namanya di sana. LCD bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris di sana. Jadi ada ruangan khusus di sana untuk benar-benar ini bagian untuk menggerakkan bahasa. Betul. Santri tapi masih santri. Nah, di sana saya LCD, setelah itu saya sempat ingin masuk hardtop, di sana tuh namanya hardtop. Firkoh basket kan. Basket. Tapi ketika itu saya intensif kan, masih takut nggak naik di sana itu kan. Wah, kalau nilai buruk jelek sudah, kalau nggak naik ya nggak naik gitu. Tapi bisa ngulang ya? Bisa ngulang. Tapi biaya tetap jalan terus. Tetap jalan. Iya. Di sana tuh tega-tegaan gitu untuk rumah. Misalkan naik ya nilainya 3 ya 3, nilainya 2 ya 2. Nggak bisa di up itu tidak ada. Betul. Dan alhamdulillah ya saya ikut kakak kan, udah saya ikut Firkoh dulu. Sekarang fokus dulu belajar. Iya. Karena saya kan harus dirangkap kan 1 tahun itu mempelajari beberapa pelajaran. Ya harus karena ngejar ya, karena di SMP-nya dari umum. Oke, kayak si ada sini santri tuh. Lucu juga kayak gitu tuh. Oke, teman-teman sekalian, nih nggak terasa sudah lepas 1 jam kurang lebih dari jam 16.00. Mungkin Kang boleh disampaikan closing statement-nya nih, boleh dalam bahasa Arab, nanti bisa diterjemahkan kepada kita semua. Ada kata-kata yang menggugah untuk kita semua. Silakan Kak. Baik sahabat LDV dimanapun belum berada, saya bukanlah orang yang sudah sukses ataupun yang sudah wah gitu. Betul. Saya masih perlu belajar, dan kita sama-sama belajar di YouTube channel Kang Awe ini. Masya Allah. Alhamdulillah saya berkesempatan di sini untuk menyampaikan beberapa
pengalaman. Pengalaman, karena experience is the best teacher. Yes. Pengalaman adalah guru Setuju. yang terbaik. Ya. Ya baik. Man kharaja fi talabil ilmi, kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar pergi untuk mencari ilmu, maka dia insya Allah berada di jalan Allah sampai dia kembali. Maksudnya sampai dia meninggal di suatu tempat pendidikan, pondok, kembali ke rumah dia syahid insya Allah. Masya Allah teman-teman sekalian, ini penutup yang sangat menarik sekali ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dari berbagai perbincangan santai kita ya, walaupun santai tapi insya Allah syarat akan makna ya teman-teman sekalian. Satu lagi. Oke, gimana? Never old to learn. Jadi tanpa mengenal tua untuk belajar. Masya Allah. Jadi belajar ke apapun ya. Seperti yang sering saya sampaikan teman-teman, bahwa orang yang sukses itu bukan orang terpelajar, melainkan orang yang mau untuk terus belajar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah pribadi-pribadi yang senang belajar kepada siapapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Karena saya yakin orang yang terus belajar, dia akan meraih kesuksesan yang sesungguhnya, sejati dunia dan akhirat insya Allah. Akhirnya, sahabatku yang baik, ini tiba kita di penghujung acara. Insya Allah mudah-mudahan saksikan terus channel YouTube-nya Kang Awe, dan program-program dari LDP Training akan hadir selanjutnya para bintang tamu kita, guest star kita, untuk berbagi seputar life skill, soft skill, dan pengalaman-pengalaman kehidupan yang tentunya bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Baik, sahabatku yang baik, saya Abdul Wahid dan Agung Laksono mohon pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.